Shalom Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita tetap dalam keadaan sehat hingga saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, ada baiknya kita membukanya dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, renungan kita pada saat ini bertemakan badai pasti berlalu. Mari kita angkat dari firman Tuhan yang tertulis dari Markus 4 ayat 39. Saya akan bacakan untuk kita. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada daun itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dunia sedang digoncang oleh virus COVID-19. Ada banyak korban yang sudah meninggal. Ada banyak kerugian ekonomi yang hampir seluruh negara dan seluruh pelaku ekonomi yang ada di dunia ini merasakannya. Semua mengalami dampaknya. Dunia menyarankan supaya kita stay at home, di rumah saja. Maka tak heran, hampir 1 bulan kita sudah melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, di saat yang bersamaan, ternyata tidak semua lapisan masyarakat untuk bisa bertahan hidup di rumah saja, seperti anjuran daripada pemerintah. Ada banyak orang yang tidak siap untuk menghadapi suasana atau situasi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini. Tentunya ini sangat dilematis, sangat membingungkan, dan seolah-olah tanpa pilihan. Maka mungkin ketika menghadapi ini, ketika kita melihat ada banyak orang yang mengalami penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini, mungkin ada pertanyaan yang timbul dari hati kita. Atau mungkin sudah kita ucapkan ini melalui doa-doa kita. Kapan ini akan berakhir? Kapan badai ini berakhir? Kapan suasana ini kembali pulih lagi seperti semula? Kapan kami bisa beribadah kembali lagi di rumah Tuhan atau di gereja? Tentunya pertanyaan ini menjadi pertanyaan kita bersama, saudara. Tapi melalui firman Tuhan ini kita mencoba menjawab, kapan badai ini berlalu? Saudara, firman yang kita bacakan tadi ternyata ini merujuk kepada kisah Tuhan Yesus ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya berada di perahu menyeberangi danau Galilea. Ketika di tengah danau itu mereka mengalami sebuah bencana yang sangat hebat, di mana angin ribut datang menghadang mereka. Badai datang menghadang mereka. Ketakutan demi ketakutan menghantui murid-murid Tuhan Yesus. Lama-lama akhirnya mereka semakin menjerit, semakin ketakutan. Di saat yang bersamaan mereka menemukan Tuhan Yesus sedang terlelap tidur. Tapi saudara, ketika mereka berteriak kepada Tuhan, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Pertanyaan ini mungkin juga timbul dalam hati kita. Apakah sesungguhnya Tuhan tidak bertindak dalam situasi seperti ini? Apakah Tuhan tinggal diam dalam keadaan seperti ini? Di mana Tuhan? Di saat kami tidak lagi beribadah di gereja. Di mana Tuhan? Di saat kami bisa melihat dalam informasi yang begitu banyak jelasnya, banyak saudara kita yang mengalami penderitaan. Banyak saudara kita yang sudah meninggal akibat COVID-19. Tapi saudara, ada sebuah kunci yang boleh kita pakai untuk menjawab pertanyaan kita tadi. Ada sebuah hal yang bisa kita pakai untuk membuka wacana berpikir kita ketika kita tersesat dalam sebuah pertanyaan tadi. Ternyata saudara, apapun bencana yang kita hadapi,
apapun penderitaan yang kita hadapi, dalam situasi apapun saat ini kita, dalam semenjerit apapun kita saat ini, saudara, ternyata ada sesuatu pegangan yang harus kita pakai dalam cara berpikir kita, bahkan dalam kehidupan beriman kita. Apa itu Bapak Ibu? Mari kita lihat tadi firman Tuhan yang telah kita bacakan, bahwa sesungguhnya apapun itu badainya, apapun itu bencananya, apapun itu situasi yang sedang mencekam, yang sedang kita hadapi, ternyata semua hal yang ada di dunia ini berada dalam kendali Tuhan. Betapa singkatnya Tuhan meredakan angin ribut yang sudah mengancam nyawa murid-murid Tuhan Yesus. Hanya dengan sebuah hentakan suara, diam, tenanglah, semuanya berakhir. Angin ribut hilang, reda, badai pergi dari antara mereka. Maka saudara, firman Tuhan ini membuka hal baru kepada kita dan juga bisa membantu kita dalam kondisi seperti ini, bahwa sesungguhnya badai ini pasti akan berlalu selama kita masih memahami bahwa setiap yang ada di dunia ini berada dalam kendali Tuhan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, tidak perlu takut, tidak perlu panik, tapi saya mohon kita supaya tetap waspada. Mari jalankan setiap kebijakan yang sudah diturunkan oleh pemerintah untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika pemerintah mengatakan stay at home, di rumah saja, lakukan ibadah di rumah saja, bukan berarti Tuhan dikalahkan oleh situasi ini. Tapi saudara, apapun kondisi yang kita hadapi saat ini saudara, semuanya ini tetap dalam kendali Tuhan. Ada maksud Tuhan yang Tuhan inginkan kepada kita supaya kita maknai dalam situasi seperti ini. Ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan pesan kepada kita dalam situasi seperti ini. Tentunya pesan itu akan memiliki warna yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Tapi saudara, ingatlah, situasi yang sedang kita hadapi ini, Tuhan arahkan ini demi kebaikan kita. Maka tetap jaga imanmu, jangan gugur, tetaplah berdoa untuk kebaikan kita bersama. Demikianlah firman Tuhan dan renungan ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang melingkupi hati kami. Kiranya firman-Mu bisa memberi semangat yang baru kepada kami. Kiranya firman-Mu memberi jawaban kepada kami bahwa apapun kondisi yang sedang kami hadapi saat ini, badai pasti berlalu. Engkau akan memulihkan kami kembali ya Tuhan, lewat setiap kuasa-Mu yang mengendalikan setiap kehidupan yang ada di dunia ini. Tidak satu pun penyakit, tidak satu pun kuasa di luar daripada kendali-Mu ya Tuhan. Dan itulah yang kami pahami dan kami pegang, supaya kami tetap berpengharapan menghadapi situasi dan masa-masa sulit. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.